Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala hawla wala quwata illa billah. Sekilas pesan kepada para saudaraku seiman. Kita sudah mulai memasuki malam-malam yang penuh dengan keberkahan dan keampunan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia berada di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Pertama, kita harus ingat di salah satu malam, di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat agung, yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keagungan bulan malam tersebut menamakan salah satu surat dalam Quran itu surat Al-Qadr. Di dalam surat tersebut terdapat banyak sekali keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu janganlah sampai kita sia-siakan malam yang sangat agung ini. Kita tidak tahu apakah di tahun yang ke depan kita akan masih dapat menjumpai Ramadan atau tidak. Keutamaan malam Lailatul Qadar Allah jelaskan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pertama adalah menunjukkan keagungan malam tersebut. Di malam tersebut Allah turunkan kitabnya yang agung. Itu Al-Quran Karim, kitab yang paling mulia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma. Lalu Allah menyebutkan, tahukah apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Ini keutamaan yang kedua. Sehingga demi untuk mengingatkan manusia tentang keagungan malam tersebut, Allah mulai dengan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama menjelaskan yaitu malam yang dimana beribadah di malam itu keutamanya sangat besar sekali, sama dengan beribadah selama 1000 bulan, atau diperkirakan 82 tahun lebih. Sungguh luar biasa keutamaan ini. Maka siapa yang mengenal, menyadari, menghayati, mengakui tentang keutamaan Lailatul Qadar, dia pasti akan tergugah hatinya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan segala ibadah. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Keutamaan yang berikutnya adalah malaikat turun dan Jibril. Tanazzalul malaikatu wa ruh bi idzni rabbihim min kulli amr, yaitu membawa berbagai keutamaan, keberkahan bagi orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Di malam Lailatul Qadar disebut juga Lailatul Mubarakah. Di malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Allah putuskan berbagai takdir-takdir untuk sampai pada malam Lailatul Qadar berikutnya. Itu ketentuan takdir-takdir yang berlaku di muka bumi ini untuk satu tahun ke depannya. Tanazzalul malaikatu, malaikat turun, waruh. Tanazzalul malaikatu waruh bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matlab. Dan malam itu penuh dalam kedamaian, membawa kedamaian, memasukkan kedamaian ke dalam hati hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam tersebut. Ini yang pertama, kita harus menyadari tentang kebesaran keagungan malam tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keagungan malam tersebut dalam satu surat Al-Quran. Bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar? Pertanyaan kita adalah, Rasulullah SAW juga memanjurkan umatnya dengan sangat banyak motivasi. Di antaranya Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, keikhlasan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqabbala min dzambi, Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ummul Mukminin Aisyah juga menjelaskan kepada Rasulullah SAW apabila telah masuk 10 terakhir, yaitu Rasulullah SAW itu aqamal lail, belum menghidupkan malamnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, mengajak para keluarganya untuk menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah. Kemudian wajadda wa syadda mi'zarahu, kemudian benar-benar bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang atau sarung beliau. Ini menunjukkan begitu perhatiannya, begitu beliau menunjukkan kepada umatnya tentang agung malam tersebut, sehingga Rasulullah SAW disebutkan para ulama tidak pernah tidur di malam-malam 10 terakhir. Nah,
Marilah kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah, terutama adalah menghidupkan dengan solat qiyamul lail bersama keluarga kita. Walaupun kita tidak banyak hafal ayat, tidak masalah jika kita hafal, mengulangi setiap rakaat yang kita lakukan dengan ayat-ayat yang hafal oleh kita, tidak bermasalah. Ayat-ayat tersebut selalu kita ulang. Umpamanya kita hanya hafal Qul awliya'al kafirun qul wallahu ahad saja umpamanya, tidak bermasalah setiap rakaat kita baca ayat-ayat tersebut. Ajak keluarga kita untuk qiyamul lail. Kemudian apalagi tadarus Al-Quran bersama anak-anak dan istri kita, mendengarkan bacaan istri kita, mentadaburi. Kemudian apalagi istighfar, berzikir kepada Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, ya, mengisi dengan zikir-zikir yang umum, ya, duduk sambil berzikir. Kemudian apalagi banyak sering membaca doa, itu yang ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin kepada Rasulullah SAW, apa yang dibaca jika dia mendapati malam Lailatul Qadar, maka bacalah dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah maha pengampun, maka ampunilah aku. Maka dari itu hendaknya kita banyak membaca dan mengulang-ulang doa ini dalam setiap malamnya. Apakah waktu saat kita sujud, waktu tahiyatul akhir, waktu kita terbangun di malam hari, waktu kita berzikir, seterusnya kita isi-isi setiap aktivitas kita yang sering membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maka ampunilah aku. Sungguh rahasianya adalah di malam ini kita sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita. Semoga pesan singkat ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.